Waalaikumsalam, monggo Ibu. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih. Saya tutup dulu pintunya ya. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Nani, bidan yang piket di hari ini ya Bu ya. Dengan Ibu sinten nggih? Ibu Eni, Bu. Ibu Eni nggih. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. Ini kehamilan keberapa Ibu? Kehamilan pertama, Bu. Kehamilan pertama nggih. Umur kehamilannya berapa Bu? Ini 8 bulan, Bu. 8 bulan nggih. Ibu datang ke sini ada keluhan apa? Ini mau periksa hamil, Bu. Saya tadi itu bangun tidur kok kepalanya kayak kunang-kunang. Dari apa Bu? Barusan kok bangun tidur. Oh, bangun tidur saja nih Bu. Sebelumnya ada punya riwayat tensi tinggi boten Bu? Enggak pernah, Bu. Nggak pernah punya nih Bu. Ibu ada ini sebelumnya pernah dengar nggak Bu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan? Pernah, Bu, yang perdarahan itu kan. Iya, ada salah satunya ada perdarahan. Ibu bisa dilihat dulu di buku KIA-nya, Ibu udah pernah dibaca belum Bu? Iya, nah ini Bu, sama ini juga ada ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya tentang tanda-tanda bahaya kehamilan ya Bu ya. Tadi yang dirasakan Ibu insya Allah masih normal karena kan pusingnya baru tadi malam, terus juga tidak ada riwayat tensi tinggi ya. Ini kalau di sini tanda-tanda bahaya kehamilan itu ada macam-macam ya Bu ya. Nah, ini ada 4. Salah satunya yaitu preeklamsi, kemudian gerakan janin kurang, perdarahan pervaginam, dan ketuban pecah dini. Saya jelaskan satu-satu ya Bu ya. Yang pertama adalah preeklamsi, yaitu biasanya ditandai dengan pandangan matanya kabur, sakit kepala yang berat, kemudian menetap, kemudian Ibu juga merasakan nyeri ulu hati, kemudian ada juga bengkak di muka dan tangan ataupun kaki. Ini kalau preeklamsi ini biasanya diperkuat Bu dengan hasil pemeriksaan tensinya tinggi dan protein urinnya juga positif. Kemudian ini preeklamsi ini bisa menyebabkan kejang ataupun kematian pada ibu maupun janinnya juga akan terjadi gawat janin Bu dan kematian. Yang kedua adalah gerakan janin kurang. Biasanya gerakan bayi itu dihitung sehari bisa minimal 10 kali ya. Yang bagus berarti 10 kali lebih. Ibu biasa mengamati gerakan bayinya setiap hari Bu. Nah, itu apabila kurang dari 10 kali per 12 jam itu bisa menyebabkan bahaya bagi janin ya Bu, gawat janin dan kematian bayi dalam rahim. Yang ketiga yaitu perdarahan pervaginam, yaitu adanya perdarahan yang berupa bercak maupun mengalir yang bisa disebabkan karena solusio plasenta ataupun plasentanya itu ada tanda-tanda pelepasan Bu. Biasanya kalau solusio plasenta itu perdarahannya kecoklatan kemudian bisa disertai dengan nyeri perut. Kalau plasenta previa ataupun plasenta yang menutupi jalan lahir itu biasanya perdarahannya tidak disertai dengan nyeri perut dan perdarahannya segar Bu, darah segar yang keluar. Nah, itu apabila tidak ditangani segera itu bisa menyebabkan bahaya bisa menyebabkan shock hemorogi, yaitu shock yang terjadi karena kekurangan darah Bu, kehabisan darah. Itu juga bisa menyebabkan kematian janin. Kemudian yang keempat yaitu ketuban pecah dini. Ini ketubannya pecah sebelum adanya tanda-tanda persalinan Bu. Keluarnya bisa langsung piok, bisa juga sedikit-sedikit dan mengalir terus. Ini Ibu cairannya itu keluarnya tanpa disadari juga ya Bu ya. Itu biasanya berbau khas dan dirasa di tangan itu lengket. Itu juga bisa menyebabkan bahaya pada kehamilan yang menyebabkan infeksi. Itu juga bisa janinnya juga ikut bisa terjadi infeksi dan kematian juga ya Bu ya kalau janin. Apabila Ibu mengalami tanda-tanda bahaya tersebut, Ibu bisa langsung datang ke puskesmas ataupun ke dokter langsung juga bisa. Sampai di sini yang saya jelaskan, Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak, berarti saya itu enggak apa-apa ya Bu ya.
Ya insya Allah nggak apa-apa, nanti saya periksa ulang lagi ya Bu ya tentang darahnya ya Bu ya, intensinya ya Bu ya. Ada yang bisa dijelaskan lagi? Enggak ada Bu. Berarti sudah jelas Bu ya. Terima kasih penjelasannya. Saya permisi ya Bu ya. Terima kasih Bu Bidan ya. Yes, terima kasih.